Assalamualaikum, halo, kembali lagi di channel saya yang membahas seputar soal-soal kimia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Kali ini kita akan bahas tentang larutan buffer atau penyangga. Apa arti larutan buffer? Larutan buffer atau penyangga adalah larutan yang bisa mempertahankan nilai pH atau harga pH dari penambahan sedikit asam kuat, basa kuat, atau dengan pengenceran. Jadi nanti kisaran pH-nya itu tidak berubah secara signifikan ya. Nah, di sini buffer itu ada dua sifat, ada sifat asam, ada sifat basa. Kita lihat yang sifat asam. Nanti sebenarnya sama aja ya polanya. Nah, untuk buffer sifat asam, ada buffer yang sudah jadi, ada yang belum jadi. Nah, kalau misalkan dia buffer sudah jadi, itu dia campuran antara asam lemah dengan garamnya atau konjugatnya. Kalau belum jadi, itu campuran antara asam lemah dengan basa kuat. Nanti gunakan MRS. Apa itu MRS? Molar-molar reaksi sisa. Jadi nanti direaksikan dan harus sisa si asam lemah. Harus sisa asam lemah gitu ya. Nah, nanti setelah ketemu H+, asam kan H+. Nanti nyari pH-nya atau nyari H+-nya dulu deh. H+, ini sama aja ya, yang sudah jadi atau yang belum jadi, rumusnya di sini. H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam dikali sama valensi. Valensinya itu adalah jumlah yang lemah di garam ada berapa. Nah, contohnya gini. Kalau misalnya ada CH3COO Na dengan CH3COO 2 kali Ca. Nah, seperti ini. Maka kita bisa tentukan valensinya. Lihat dulu nih. Ini kan CH3COONa. Yang lemahnya siapa? Yang lemahnya kan si CH3COO. Ada berapa? Ada 1. Maka dia valensinya ya 1. Nah, yang ininya ya, CH3COO-nya. Sementara di sini yang lemahnya kan yang sama tadi CH3COO, tapi ini ada 2. Tuh ya, maka nanti valensinya ya 2 gitu. Nah, setelah ketemu H+, nanti ke pH. pH seperti biasa, min log dari H+. Gitu. Ini untuk materinya. Nah, kalau misalnya dia basa, tinggal diganti aja ya. Kalau basa berarti yang sudah jadi campuran antara basa lemah dengan garamnya, atau yang belum jadi itu campuran antara basa lemah dengan asam kuat. Nanti gunakan MRS juga, yang sisa sih basa lemah. Jadi harus sisa yang lemah untuk buffer atau penyangga ya. Nah, ini contohnya, misalnya diketahui 100 ml larutan HF yang konsentrasi 0,1 molar ditambahkan 7 mmol NaOH. Nilai Ka dari HF-nya 7 kali 10 min 4, ditanya pH setelah pencampuran. Kita identifikasi dulu nih senyawanya yang ada. Apakah asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basa kuat, atau dia bersifat basa. Kalau asam berarti asam lemah, kalau bersifat basa berarti basa lemah. Nah, di sini ada HF. HF ini termasuk asam lemah ya, dan NaOH termasuk basa kuat. Jadi ini campuran penyangga ini dia belum jadi, maka harus kita reaksikan gitu ya. Jadi jawab kita reaksikan dulu nih, HF. Sorry, kita pakai yang hitam aja spidolnya. HF ditambah NaOH jadilah NaF ditambah H2O. Jangan lupa disetarakan. Kalau ini udah setara ya. Kita gunakan MRS, mula-mula reaksi sisa. Untuk si HF, karena dia masih volume sama molaritas, maka kita jadikan dulu mol atau milimolnya dengan cara dikalikan ya. Jadi ini 100 dikali 0,1 dapat 10. Di sini 10 milimol. NaOH-nya sendiri sudah ada 7 milimol
ini belum terbentuk. Siapa reaksi pembatas? Reaksi pembatas berarti cari yang mol atau milimol dibagi koefisien yang paling kecil. Mol atau milimol dibagi koefisien yang paling kecil. Berarti di sini si NaOH ya, karena dia 7 dibagi 1 7. Kalau ini 10 dibagi 1 10. Jadi yang lebih kecil si NaOH. Berarti di sini 7, ini 7 sesuai dengan perbandingan koefisien. Turun berarti yang di kiri dikurangi, yang di kanan ditambah. Ini sisa 3 milimol, ini habis, ini 7, ini 7. Nah, di sini udah ada nih, ini merupakan asam lemahnya. Yang ini merupakan garamnya. Langsunglah kita masukin ke rumus yang tadi. Berarti H plus sama dengan, langsung aja ya, Ka-nya udah ada nih, 7 kali 10 min 4, mol asam lemahnya 3, mol garamnya 7, valensinya 1. Jadi ini saya coret, jadi 3 kali 10 min 4. Atau pH-nya, nanti kan tadi min log H+, langsung aja ya, berarti pH-nya 4 min log 3. Gitu. Oke, kita identifikasi. Si piridin ini dia merupakan basa lemah dan ada garamnya, maka dia buffernya sudah jadi. Jadi kita tinggal masukin ke rumus buffernya, yang ini ya. Tapi ini masih belum ketemu mol dari basa lemahnya ataupun mol garamnya, maka kita cari mol masing-masing dulu. Si piridin atau basa lemah ini dia ada volumenya 25 ml dan dia punya massa jenis. Maka kita cari dulu dari massa jenis itu. Kan massa jenis itu rumusnya adalah massa per volume. Dari sini kita bisa diketahui massa si piridin ya. Nah, ini rho-nya 0,948, masanya kita cari, volumenya dia 25 ml. Maka masanya dapat 23,7 gram. Tuh, ini udah dapat masanya. Kita cari molnya. Mol itu adalah gram per mr. Gramnya 23,7, mr dari piridin itu 79. Maka dapatnya 0,3 mol. Nah, ini untuk si piridin. Kemudian untuk si garamnya, kan dia adanya massa. Maka kita cari mol garamnya itu adalah gram per mr. Gramnya udah ada 27,72, mr-nya 115,5. Ini dapatlah 0,24 mol. Nah, sudah ini ketemu, maka kita langsung masukin ke rumusnya yang ini, tuh ya. Nah, ini OH- sama dengan Kb-nya itu udah ada, mana tadi ini? 1,6 kali 10 pangkat min 9. Kemudian mol basa lemahnya yang ini 0,3 dibagi mol garamnya 0,24 dikali 1. Nah, ini kita sederhanakan. Oke, ini 1,6, 0,3, ini 0,24, jadi dapat 16 kali 3 per 24 dikali 10 min 9, komanya dihilangin tuh ya. Kemudian ini sama ini dapat 8, ini sama ini dapat 2. Jadi 2 kali 10 min 9. Maka ini karena ini OH-, maka ke POH dulu ya. POH itu adalah min log OH-. Nah, berarti di sini POH-nya 9 min log 2. pH-nya 14 min POH, berarti dapat 5 plus log 2. Nah, tapi di sini log 2 tuh nggak ada, maka kita harus cari padanannya. Ya, padanannya berarti pH sama dengan 5 plus log 10 per 5. 10 per 5 kan 2. Jadi di sini 5 plus log 10 min log 5. Berarti 5 plus 1 min log 5-nya di sini 0,7. Jadi dapatlah berapa nih? 1 dikurangi 0,7 kan 0,3. Berarti 5,3. Ini pH akhirnya. Oke, bisa ya? Paham? Ini maaf, spidolnya udah mau habis. Untuk soal yang ini, larutan dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat dan 100 ml natrium asetat. Jadi ada asam asetat, ada natrium asetat, maka dia buffernya sudah jadi, nggak usah direaksikan.
Kemudian perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl. Jadi yang tadi yang larutan awal itu tidak direaksikan, tapi ditambah HCl. Nah, si HCl itu adalah asam kuat, maka dia akan bereaksi sama garamnya. Ya, nanti kalian teman-teman bikin reaksi antara natrium asetat dengan HCl, kemudian MRS. Nah, baru dari situ dicari nilai pH-nya. Silakan cari sendiri, nanti kalau ada yang belum paham boleh tanyakan, boleh komen-komen. Terima kasih, semoga bermanfaat.